Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 7 akan memaparkan kasus pelanggaran hak asasi manusia tragedi Trisakti dengan anggota kelompok yakni saya sendiri Irfan Zain Mahmud, kemudian ada Mbak Rasifah Suta Fauziah, kemudian ada Mbak Ananda Saputri Dewi, serta ada Mbak Hilmi Rifani. Latar belakang yakni ada ketidakstabilan ekonomi Indonesia pada awal 1980, kemudian mahasiswa melakukan demonstrasi ke gedung DPR MPR. Para mahasiswa bergerak mundur diikuti bergerak majunya aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai-berai. Sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti, namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan dan dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras. Aparat keamanan menembakkan peluru ke arah mahasiswa, dipastikan 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 orang dalam keadaan kritis. Kronologi singkat, pada waktu jam 10.30 sampai 10.45 aksi damai kita di orang di depan mimbar. Pukul 10.45 sampai 11, aksi mimbar bebas diawali dengan penurunan bendera setengah tiang, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. Pukul 11 sampai jam 12.25 dilakukanlah aksi orasi dan mimbar bebas dilaksanakan dengan baik dan lancar. Kemudian pukul 12.30 aksi damai dari kampus menuju gedung DPR MPR. Kemudian mereka dihambat oleh blokade Polri militer. Beberapa mahasiswa bernegosiasi dengan pihak Polri. Pukul 17.15, mahasiswa bergerak mundur, aparat keamanan bergerak maju. Mulai menembakkan peluru. Korban berjatuhan dan dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras. Pukul 20, dipastikan 4 mahasiswa tewas dan 1 orang kritis dan puluhan lainnya luka-luka. HAM yang dilanggar yakni pertama adalah pemerintah dan aparat keamanan merebut hak beraspirasi dan menyuarakan pendapat. Yang kedua adalah hak keempat mahasiswa tersebut untuk memperoleh pendidikan yang layak diambil bersama hak hidup. Penyelesaian. Agar masalah ini dapat cepat diselesaikan, diperlukan partisipasi masyarakat untuk ikut turut serta dalam proses penuntasan kasus ini. Namun, sampai sekarang yang masih berjuang hanyalah para keluarga korban dan beberapa aktivis mahasiswa yang masih peduli dengan masalah ini. Seharusnya, masyarakat dan mahasiswa tidak tinggal diam karena pengusutan kasus ini yang belum sepenuhnya selesai. Walaupun sulit untuk menuntaskan kasus tersebut secara sepenuhnya, tetapi jika masyarakat dan mahasiswa ingin bekerja sama dengan pihak terkait, seharusnya masalah bisa diselesaikan. Dengan catatan, stakeholder yang bersangkutan harus jujur dalam memberi informasi. Usulan penyelesaian. Pertama, kondisi internal. Presiden perlu memastikan jajarannya bekerja sesuai undang-undang. Penjabat pemerintah boleh mengutamakan rekonsiliasi, namun rekonsilia bukan substitusi kewajiban hukum negara. Undang-Undang Pengadilan HAM memerintahkan Jaksa Agung bertindak selaku penyidik untuk melanjutkan penyelidikan Komnas HAM, mendapatkan alat bukti hukum, menemukan tersangka dan menuntut pelaku. Temuan Komnas HAM tak terbantahkan, yaitu ada saudara sebangsa kita telah mengalami pelanggaran HAM.
Presiden harus mendisiplinkan pejabat untuk menginterpretasi sendiri dan mengedukasi perintah undang-undang. Kedua, konsolidasi eksternal diperlukan karena adanya indikasi kaum konservatif. Menekankan Presiden Jokowi dengan mendramatisir isu sehingga tercipta opini antagonistik dan berurutan sosial berbasis aliran politik. 3. Konsolidasi lembaga tinggi negara. Presiden Jokowi sekarang ini memang menguasai 2/3 suara di DPR setelah Golkar membawa 15% kursi tambahan. Hambatan dan sandungan dapat dihadapi pemerintah baik internal maupun eksternal, terutama dari partai yang baru bergabung maupun dari kalangan militer atau golongan anti-HAM. Presiden perlu memperhatikan pula kualitas partai koalisi yang mempunyai komitmen yang sama untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM seperti tragedi Trisakti. Kesimpulan, akhir pemerintahan Orde Baru ditandai dengan terjadinya krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi di Indonesia. Akibat krisis inilah terjadi ketidakpercayaan masyarakat, pemerintah masyarakat menuntut turunnya Presiden Soeharto. Demonstrasi besar-besar ini terjadi di berbagai kota. Rakyat menuntut reformasi total pada bidang ekonomi, politik, dan hukum. Demonstrasi besar terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 oleh mahasiswa Trisakti. Demonstrasi yang pada awalnya berlangsung tenang dan damai berubah menjadi tegang dan mencekam ketika mulai terjadi penembakan yang membabi buta oleh aparat keamanan yang dikerahkan ke kampus Trisakti. 4 mahasiswa tewas dan banyak lainnya yang luka berat dan ringan dibawa ke rumah sakit Sumber Waras. Pada tragedi Trisakti nampak jelas pelanggaran hak asasi manusia dihalalkan untuk mencapai tujuan kelompok tertentu. Berdasarkan dari segi falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedalaman dalam memaknai HAM. Jadi, kendala dalam penegakan HAM bukan pada segi falsafah dan konstitusi, tetapi pada sikap mental aparatur pemerintah dan penegak hukum yang kurang menghayati makna hakiki dari HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Prospek cerah dalam penegakan HAM di Indonesia dengan adanya isu HAM yang mencuat menjadi perhatian internasional. Kemauan politik pemerintah yang semakin kuat untuk menegakkan HAM di Indonesia dan faktor budaya daerah yang mempertimbangkan harkat, martabat, dan perlindungan terhadap manusia. Demikian kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.